kita yang matematika wajib tadi ya. Ini materi kita berikutnya ya, materi kedua ya, sistem persamaan linear 3 variabel ya. Waktu di SMP kan udah ya sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang yang SMA 3 variabel ya. Jadi kalau linear ini, kalau dia persamaan linear 3 variabel, ini dia bentuk umumnya AX tambah BY tambah CZ gitu ya, sama dengan D. Nah, di sini dia yang A, B, Z ya, C ya, A, B, C. Ini masing-masing apa ya, koefisiennya. A ini koefisien dari X, B ini koefisien dari Y, C ini koefisien dari Z. Ya, ini elemen bilangan real, termasuk D di sini ya, termasuk D. Terus yang X, Y, Z ini namanya dia berubah ya, atau variabel. Ini yang kita cari nanti berapa nilainya. Nah, ini dia kalau bentuk PLTV ya, persamaan linear 3 variabel. Kalau dia sistem persamaan linear 3 variabel, udah ada sistem ya. Jadi kalau udah ada sistem, kalau dia 3 variabel, kita butuh 3 persamaan. Kalau kita terima satu persamaan ya, sekarang kita butuh 3 persamaan. Jadi yang pertama, misalnya ada di sini A1X ditambah B1Y ditambah C1Z, ini sama dengan D1. Ini persamaan pertama. Ini yang kedua ya, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z, ini sama dengan D2. Karena dia 3 variabel ya, kita butuh 3 persamaan. Ini dia A3X tambah B3Y tambah C3Z, ini sama dengan D3. Udah ada lagi dari satu persamaan, baru namanya dia sistem. Nah, ini bentuknya ya, bentuk umumnya. Nah, terus kita sama nih yang mencari siapa X, Y, Z-nya. Terus gimana dia penyelesaiannya? Yang B-nya ya, penyelesaian. Kalau penyelesaiannya sama ya dengan 2 variabel. Ada dia metode substitusi, ada metode eliminasi, ada metode gabungan ya. Kalau kita pakai yang substitusi eliminasi di 3 variabel ini kepanjangan cara kita ya. Jadi kita ambil yang terakhir ya, metode gabungan. Ini kita pakai metode gabungan. Yang gabungan ini dia gabungan dari metode eliminasi ya. Metode eliminasi dengan substitusi. Nah, nanti gimana dia hasilnya? Dapat kita himpunannya ya, X, Y, Z. Jadi kita fokus ke metode gabungan ya. Baru kita contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi apa ya? Contohnya ada macam-macam versinya gitu ya. Kira-kira ada 3 atau 4 macam tuh ya versi SPLTV ini ya. Ini versi yang pertama ya, versi yang standar. Jadi langsung ada 3 variabel. Jadi langkah pertama kita kasih nama gitu ya. Misalnya yang ini namanya persamaan 1, yang ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Jadi kita bebas ya siapa yang kita eliminasi gitu ya. Di langkah pertama kita eliminasi ya. Bebas siapa X, Y, Z-nya gitu ya. Di sini yang abang ambil tuh eliminasi yang Z gitu ya. Jadi dia kita eliminasi Z. Eliminasi Z. Ini kita ambil dari persamaan 1 dan 2 misalnya ya. Persamaan 1 kita tulis lagi ya. Ini dia X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4. Persamaan kedua dia 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 3. Kalau mengeliminasi Z nya harus sama ya angka depannya. Nah, yang ini kan dia angkanya 3 ya, dia 1. Kalau ini 3 di atas, jadi di bawah dikali 3 ya. Ini 1 di bawah, di atasnya dikali 1. Nah, susun lagi dia. Dapat ini dia X ditambah 2Y dikurang 3Z sama dengan min 4. Dan ini dapat dia 6X dikurang 3Y ditambah 3Z sama dengan 9. Terus kita
tambah ya. Kalau dia beda tanda kita tambah ya. Jadi dia X ditambah 6X, dapat dia 7X. 2Y dikurang 3Y, dapat dia min Y. Terus min Z ditambah 3Z, min 3Z tambah 3 ya, habis dia. Sama dengan min 4 tambah 9, ini dia 5. Nah, dapat kita persamaan yang dua variabel. Ini namanya persamaan 4 ya. Jadi kalau dia udah 3 persamaan, jadi dia 2 persamaan. Langkah pertama tadi kita eliminasi Z. Jadi langkah kedua juga harus eliminasi Z ya. Jadi kita eliminasi Z. Jadi sekarang kita ambil dari persamaan 2 dan 3 misalnya. Dari persamaan 2 dan 3. Jadi persamaan 2-nya 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 3. Persamaan 3-nya 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. Rupanya udah sama Z-nya, sama-sama 1 depannya, 1Z, 1Z. Jadi langsung kita kurang ya. Kalau dia sama-sama positif ya, atau sama-sama negatif kita kurang. Terus lagi 2X dikurang 3X, jadi dia min X. Min Y ditambah dikurang ya 2Y, jadi min 3Y. Z dikurang Z, habis 3 dikurang 10, min 7. Nah rupanya semuanya ada negatif ya. Ini boleh kita kali min 1 gitu ya. Nah dapat ini dia X ditambah 3Z sama dengan 7. Nah, ini misalnya persamaan ke 5 gitu ya. Nah, dari yang 3 variabel sekarang muncul 2 variabel. Sekarang kita ambil yang 2 variabel lagi ya. Yang persamaan 4 dengan persamaan 5. Nah ini kita masih eliminasi. Jadi misalnya kita eliminasi, ini kita ambil Y ya, kita eliminasi Y dari persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 7X dikurang Y sama dengan 5. Persamaan ke-5 X ditambah 3Y sama dengan 7. Nah jadi yang ini persamaan 4-nya kita kali 3 ya. Ini kan 1 ya, di bawah dia kali 1. Ini 3 bawah ya, ke atas dia kali 3. Nah terus lagi dapatnya dia 7X dikurang 3Y sama dengan 15. 21 ya. 21X dikurang 3Y. 21X dikurang 3Y sama dengan 15. Yang berikutnya dia X ditambah 3Y sama dengan 7. Yang Y-nya beda tanda. Kalau beda tanda kita tambah tadi ya. Jadi 2X 21X ditambah X 22X min 3Y tambah Y, habis dia 15 ditambah 7 22. Dapat X-nya sama dengan 1. Nah, ini yang pertama dia. X-nya sama dengan 1. Dapat kita salah satu variabelnya, baru kita ambil yang substitusi lagi ya. Jadi yang X sama dengan 1 kita substitusi ya. Substitusi X sama dengan 1 K. Nah misalnya kita ambil persamaan ke 3 ya, ke 4 dia, ke 4. Nah ini dia, jadi tadi yang keempat ini 7X dikurang Y sama dengan 5. Ganti lagi 7 dikali 1 ya, X nya 1 dikurang Y sama dengan 5. Dapat min Y sama dengan min 2 ya. Dapat Y nya sama dengan 2. Ini ya. Nah, udah dapat kita X dengan Y, substitusi lagi ya. Kita substitusi lagi. Substitusi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Ini misalnya kita ambil ke persamaan 1 ya. Oke, persamaan 1. Persamaan 1 tadi kita X ditambah 2Y dikurang 3Z sama dengan min 4. Ganti X-nya ya. 1 tambah 2, Y-nya 2 dikurang 3 dikali Z min 4. Ini dia 1 ditambah 4 dikurang 3Z min 4.
Atau ini min 3Z sama dengan ini 5 ya. 5 pindah ke kanannya min 5, min 4 min 5 ya, min 9. Dapat Z-nya sama dengan 3. Jadi ya. Didapat kita penyelesaiannya dia keurutan ya, X, Y, Z. Jadi dia ini 1,2 ya, 3. Nah, ini metode kalau soalnya standar ya, tipe 1. Nah, ini yang nomor 2 ya. Nah, sekarang pengen beda aja ya. Sekarang yang variabelnya di bawah ya. Tipenya itu ya. Oh, tadi kan aman ya, variabelnya terbilang. Kalau variabelnya tipe ini kita misalkan ya. Ini kita misalkan yang 1/X sama dengan A, yang 1/Y sama dengan B, yang 1/Z sama dengan C. Jadi persamaan yang pertama berubah ya. Ini kan 1/X jadi A ya. A tambah 4/Y, yang per Y-nya B yang jadi 4B. Ditambah 3/Z dia 3C. Ini sama dengan 8. Persamaan kedua berubah gitu ya. Jadi dia 3A dikurang B ditambah C 3. Persamaan ketiga ya. 2A dikurang 3B ditambah C sama dengan 0. Istilah bentuk persamaannya ya. Ini baru kita kasih nama ya. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Ini sudah sama nih ya. Jadi kita pakai itu eliminasi yang C ya. Bersama-sama 1 gitu ya. Jadi langkah pertama ya. Ini kita eliminasi C dulu ya. Dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya ya, A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 8. Yang B nya dia 2 nya ya, 3A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Kita membuang si C ya. Yang ini 3 ya, di bawah dikali 3, atas dikali 1 ya. Apa ini ya? A ditambah 4B ditambah 3C 8. Dan ini dia 9A dikurang 3B ditambah 3C sama dengan 9. Nah, si C udah sama tanda ya. Kalau sama kita kurang ya. Dapat A dikurang 9A ya, min 8A. 4B dikurang 3B, tambah dia 7B. 3C kurang 3C, habis 8 kurang 9, min 1. Nah, ini persamaan keempat. Nah, langkah kedua ya, karena kita eliminasi C, belum ketemu A, B, C nya ya. Nah, eliminasi lagi C nya. Sekarang kita eliminasi C dari persamaan 2 dengan 3 ya. Persamaan 2 nya dia 3A dikurang B ditambah C sama dengan 3. Persamaan ketiganya dia 2A dikurang 3B ditambah C sama dengan 0. Nah, bersama tanda ya, ini kita kurang. Apa dia 3A dikurang 2A A. Min B dikurang 3B. Ini tambah dia 2B ya. Min B kurang 3B ya, 2B. C dikurang C, habis 3 dikurang 0, 3. Nah, ini misalnya persamaan kelima. Dan dapat kita dua variabel ya. Kita ambil lagi persamaan 4 dengan 5 ya, eliminasi lagi. Jadi eliminasi persamaan keempat dengan persamaan kelima ya. Ini kita misalnya eliminasinya si A ya. Eliminasi A dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 kita tadi min 8A ditambah 7B sama dengan min 1. Persamaan 5 kita A ditambah 2B sama dengan 3. Ini kita di atas kita kali 1 ya, di bawah kita kali 8. Sekarang jadi dia min 8A ditambah 7B sama dengan min 1. Persamaan kelimanya dia 8A tambah 16B sama dengan 24. Nah, ini kita beda tambah ya, beda tanda ya, kita tambah.
Ini 8A tambah 8A. Habis 7B tambah 16B. 23B. Min 1 tambah 24. 23. Dapat B-nya sama dengan 1. Nah, dapat B-nya 1, kita substitusi dulu ya ke persamaan yang dua variabel. Jadi substitusi B sama dengan 1. Misalnya ke persamaan 5 ya. Persamaan 5 kita tadi A tambah 2B sama dengan 3. Jadi A tambah 2 kali 1 sama dengan 3. Dapat A sama dengan 1 ya. Ini yang A. Nah, terus kita substitusi lagi ya. Kita substitusi B sama dengan 1, A sama dengan 1. Ini untuk mencari C ya. Misalnya kita substitusi ke persamaan 2 ya. Ke persamaan 2. Ini dia. Yang 2-nya 3A kurang B tambah C sama dengan 3. Ganti A 1 ya. 3 kali 1 kurang B-nya 1 ya. Tambah C sama dengan 3. Ini dia habisnya. 3 kali 1 3 ya. Dapat dia C-nya sama dengan 1. Nah, ini C-nya 1. Tadi kan dia X, Y, Z di awalnya ya, bukan A, B, C ya. Nah, baru kita ganti. Kalau A-nya sama dengan 1, kalau A-nya sama dengan 1, katanya tadi A ini 1 per X ya. Artinya dia 1 per X sama dengan 1 kali silang ya. Dapat dia X-nya sama dengan 1. Kalau B-nya sama dengan 1 juga ya. B-nya sama dengan 1. Tadi B ini dia 1 per Y. 1 per Y sama dengan 1. Dapat Y-nya sama dengan 1. Sama ya, kita kali silang. Kalau C sama dengan 1, tadi C ini dia 1 per Z sama dengan 1. Dapat Z-nya dia sama dengan 1. Jadi mana dia HP-nya? 1,1,1. Nah ini ya, kalau GP-nya variabelnya di penyebut ya, kita pakai permisalan. Nah, yang GP3 agak beda kayaknya ya. Jadi dia X per 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z per 5. Yang satu lagi dari standar ya. 3X tambah 5Y kurang 2Z 33. Nah, kalau ada banyak sama dengan ini dia langsung kita samakannya. Jadi X per 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z per 5. Ini kita samakan lagi. Misalnya sama dengan A. Nah, kan kita pecah ya. Kita pakai satu persatu. Jadi X per 2 sama dengan A. Akhirnya di sini dia X-nya sama dengan 2A. Ini juga Y per 3 sama dengan A atau Y sama dengan 3A. Yang tadi Z per 5 sama dengan A atau Z sama dengan 5A. Ya, kalau banyak sama dengan samakan gitu ya. Nah, jadi kita substitusi ini yang dari 3X tambah 5Y kurang 2Z sama dengan 33. Kita ganti X, Y, Z ini. Jadi 3 dikali 2A tambah 5 dikali 3A dikurang 2 dikali 5A. Nah ini sama dengan 33. Ini udah di A semuanya ya. Nah, ini jadi dia 6A tambah 15A dikurang 10A sama dengan 33. Ini dia jadi 21 dikurang 10 ya, 11. A sama dengan 33. Dapat di sini A-nya sama dengan 3. Dapat A-nya 3, kita ganti lagi. Nah, ganti lagi dia. Jadi ini jadi X sama dengan 2 dikali 3, Y sama dengan 6. Yang ini dia Y sama dengan 3 dikali 3, 9. Yang ini dia Z sama dengan 5 ya, dikali 3, 15. Kata soalnya di sini dia X tambah Y tambah Z berapa? Jadi ini 6 tambah 9 tambah 15. Ini dia 30 ya. Jadi PT3 ya. Kalau banyak sama dengan samakan ya dia ya. Nah ini soal yang apa ya? Yang penerapannya ya. Jadi langsung yang level 2 gitu ya. Yang biasanya kan membeli gitu ya. Jadi kita sekarang yang pakai waktu lagi ya, hari. Katakan dia, jika A dan B bekerja bersama-sama
dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 4 hari. Ingat ya, kalau dia satuannya waktu ya, hari ya, hari ini 1/4 ya. Kalau dia 4 hari artinya apa? A ditambah B sama dengan 1/4 ya. Jadi yang A sangat kecil ya. Jadi A ditambah B sama dengan 1/4 ya. Terus kalau B dengan C dia 3, jadi B tambah C 3 hari ya, di 1/3 dia. Jadi B tambah C sama dengan 1/3. Terus kalau A dengan C, jadi A tambah C. Jadi A ditambah C sama dengan 1/2,4. Nah, ini persamaan kita ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, sekarang jadi rupanya satu persamaan dia ada 2 variabel, tapi dia ada 3 persamaan. Ini langsung kita jumlahkan ya, kalau ini di pena ya, langsung jumlahkan semuanya. Ini semuanya kita tambah. Jadi dia A ditambah A itu ya, dapat dia 2A. B ditambah B, dapat dia 2B. Tambah lagi C tambah C, dapat dia 2C sama dengan lagi ya. Jadi dia 1/4 ditambah 1/3 ditambah 1/2,4. Nah, jadi masing-masing ini kita samakan penyebut ya. Ini dia per 12 lah ya, 12. Ini dapat dia sini 3. Ini dapat dia 4. Ini dapat dia. Ini 12 dibagi 2,4 gitu ya. Atau gini, 1,2,4 itu berapa dia dari per 12. Ini sama-sama kita kali ini tuh ya, 1/2,4. Ini kan sama-sama kita bagi 2 gitu ya. Di atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2 ya. 1 dibagi 2, 0,5. 2,4 dibagi 2, 1,2. Karena dia 12 ya, kita kali lagi 10 ya, kali 10. Jadi 5/12. Ini ya, 5/12. Di 3 tambah 4 tambah 5 ya, 12 ya. Dapat ya 12/12. Sekarang sama-sama ada 2 ya, kita keluarkan 2 ya. Jadi 2 buka kurung, A tambah B tambah C sama dengan, ini kan 12/12 ya, 1. Dapat dia A tambah B tambah C sama dengan 1/2. Nah, ini persamaan keempat. Nah, sekarang yang kita punya apa? A tambah B atau B tambah C atau A tambah C ya, yang persamaan 1, 2, 3 tadi ya. Kita ambil sama yang A tambah B. A tambah B jadi dia 1/4. Jadi berubah dia ya. Jadi 1/4 ditambah C sama dengan ini dia 2/4. Dapat C nya sama dengan 1/4. Nah, kita mencari yang B lagi ya. Kita ambil lagi A tambah B tambah C aja ya. Atau kita langsung istilahnya sama aja ya. Kita misalnya B tambah C sama dengan 1/3. Atau ganti ke awal lagi sama ya. Ambil B tambah C nya 1/4 sama dengan 1/3. Dapat dia B nya sama dengan 1/3 kurang 1/4. Atau B nya sama dengan dia per 12 ya. Ini 4 dikurang 3. Dapat B nya sama dengan 1/12. Nah, ini yang C nya. Ini yang B nya. Nah, yang A nya tadi. Yang A kita ambil persamaan 1 lah ya, nggak ada koma-komanya ya. Ini dia ke sini lah ya. Ini dia A ditambah B sama dengan 1/4. Kita cari A ya. A ditambah 1/12 sama dengan 3/12. Dapat A nya sama dengan 2/12. Atau A ini sama dengan 1/6. Nah, ini dia. Nah, terus berapa lama dia bekerja sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Nah, karena tadi kita putar ya, kalau 4 jadi 1/4, kalau 3 jadi 1/3 ya, kalau 2,4 tadi jadi 1/2,4. Nah, yang A ini
Jadi A-nya sama dengan 1/6. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh si A sama dengan 6 hari. Kita ulang lagi ya. Yang si B katanya 1/12. Jadi waktu yang dibutuhkan si B dia 12 hari. Yang C dia tadi 1/4. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan oleh si C sama dengan 4 hari. Ini ya yang penyerapannya ya.